Baik, pertama sekali saya sapa dulu Ustadz Asrizal Halasani. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Untuk selanjutnya yaitu inti dari acara ini ialah uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani membahas surat Al-Imran ayat 23 oleh Ibu Pinky sebagai pendamping Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Untuk itu, sebagai pembuka acara ini kepada beliau Bapak Haji Ustadz Hazrizal Al-Hasani, waktu kami persilahkan. Syukran Mbak Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam yang telah kita terima sejak kita lahir ke muka bumi ataupun dalam perjalanan waktu. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mampu dan mudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan sehingga kita melaksanakan aktivitas dengan sempurna. Lalu Allah berikan nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur, Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berharga saat ini adalah nikmat mencintai Al-Quran. Orang-orang yang cinta ke Al-Quran adalah orang-orang pilihan, orang-orang spesial. Banyak hadis yang mengatakan bagaimana keutamaan mencintai Al-Quran. Banyak sekali hadis. Di antaranya orang yang mencintai Al-Quran bisa menyelamatkan orang yang setelah divonis oleh Allah masuk neraka, seperti orang tuanya, kakak adiknya, dan keluarga-keluarganya yang sudah divonis masuk neraka karena dia mempunyai anak, dia mempunyai teman, punya istri yang mencintai Quran, dia bisa menyelamatkan. Sementara di ibadah lain mungkin nggak bisa. Itulah keutamaan Quran, ya. Dan Nabi Muhammad pernah mengatakan, siapa yang tahu tentang keluarga Allah di muka bumi? Nah, sahabat nggak ada yang tahu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nah, Rasul mengatakan salah satu keluarga di muka bumi adalah orang yang cinta ke Al-Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran. Dan orang yang sibuk dengan Quran, Allah berikan lebih daripada orang-orang yang berdoa. Alhamdulillah, pada kita ada semua itu. 127 orang mempunyai itu semua. Semoga Bapak Ibu bisa menjaga nikmat Allah ini yang sangat besar sekali. Yang nikmat ini pasti berujung surga. Saya katakan pasti, Allah banyak menjanjikan Al-Quran, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah merubah janji. Itu kita syukurin semuanya. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya bisa istiqomah dengan Al-Quran ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia yang menjadi panutan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang pendakwah, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, dan juga sebagai panglima perang. Semua sudah menjadi panutan kita semuanya. Sebagai anggota keluarga, kepala keluarga, beliau mengatakan apa? Terkenal sekali, baiti jannati. Rumah tanggaku, laksana surgaku. Jadi, belum di akhirat aja orang sudah merasakan seperti masuk surga bersama beliau. Apalagi sudah di surga nanti. Dan kita mengidamkan sekali, sangat mengidamkan sekali bahwa kita berjumpa dengan beliau nanti. Insya Allah. Baik, pagi ini akan menapisah Mbak Pinky. Assalamualaikum Mbak Pinky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah siap kayaknya.
Dari malam Siap. sampai jam berapa itu mabuknya? Sampai jam 10 Pak Ustadz. Siap ya sekarang ya. Iya. Ya, Mbak Peggy, mantap ya. Kalau udah siap, Mbak Peggy Pak silakan Ustadz. dimulai, Mbak Peggy. Waktu dan tempat kami persilakan seluruh-luasnya. Silakan, Mbak Peggy. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Rizal Al-Hasani, juga Bapak dan Ibu pembimbing, serta teman-teman peserta di penuntut ilmu gramatika Al-Quran metode Al-Hasani. Saya pagi ini akan mempresentasikan surat Ali Imran ayat 23, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, saya akan coba memenggal ayat tersebut sesuai dengan metode gramatika Al-Hasani. Namun saya sebelumnya akan membagi ayat tersebut menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama A, yaitu huruf artinya apakah. 2, lam, yaitu huruf bermakna artinya tidak atau tidakkah. Yang ketiga, taro, ini adalah bentuk KKSAD, pelaku anta dengan akar kata ro'aya, pola fa'ala. Ro'aya ini adalah termasuk salah satu dari 4 kata yang berjumlah 90% yang ada di dalam Al-Quran yang memiliki 2 huruf sia. Ini bisa kita, untuk mengetahui lebih jelasnya, bisa kita lihat di dalam buku materi di halaman 30. Artinya, kamu melihat atau engkau memperhatikan. Di sebelum kata taro ini ada huruf lam, sehingga huruf ya yang ada di kata ro'aya ini hilang. Selanjutnya, penggalan keempat yaitu ila, artinya huruf. Ila itu adalah huruf yang artinya kepada. Yang kelima, alladzina, yaitu kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Yang keenam, utu, ini adalah bentuk KKL pasif, di mana ditandai oleh huruf alif di depan itu berharokat domah, kasroh, selanjutnya kasroh sebagai ciri pasif. Ini juga termasuk salah satu huruf sia yang berjumlah 4 yang ada dalam Al-Quran yang memiliki 2 huruf sia. Dengan akar kata ataya, pola af'ala. Untuk sedikit saya jabarkan sedikit ya, utu ini adalah bentuk pasif, menjadi u itu harusnya itu utiu. Jadi untuk memudahkan pengucapan menjadi utu. Selanjutnya nasiban itu adalah kata benda yang ditandai oleh tanwin. Artinya bagian. Yang ke-8, min, yaitu huruf artinya dari. 9, al-kitabi, yaitu kata benda yang ditandai oleh alif lam. Akar kata kataba, artinya kitab. Ada di halaman 366 Kamus Mahmud Yunus. Ini adalah masuk kelompok pertama, sehingga saya uraikan dulu artinya. Apakah tidak atau tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mereka telah diberi bagian dari kitab?
Selanjutnya kelompok kedua, yuda'auna adalah bentuk KKSAD pasif, pelaku hum, akar kata, da'a, pola, fa'ala. Nah, ini adalah kembali kita akan ketemu lagi dengan huruf sia. Namun sebelumnya KKSAD ini pasif ditandai oleh ya yang berharokat sukun yu, dan yang kedua adalah akar kata yang berharokat fathah yuda'auna. Ini adalah ciri KKSAD pasif. Nah, da'awa ini termasuk untuk dalam metode gramatika Al-Quran, kita telah dikenalkan dengan huruf sia, di mana ini masuk dalam kaidah ketujuh dari huruf sia, di mana dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup, maka kita tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Jadi untuk mengetahui apa akar kata dari da'a ini, kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 127 dengan akar kata da'awa yang menjadi da'a. Artinya mereka diseru. Selanjutnya penggalan yang ke-11 yaitu ila, adalah huruf bermakna artinya kepada. Yang ke-12 kitabillahi, itu adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata kitabi, akar kata kataba, artinya kitab, halaman 366 di Kamus Mahmud Yunus. Yang kedua adalah Allah. Jadi kedua kata ini kitabillahi artinya kitab Allah. Penggalan ke-13 yaitu li, yaitu huruf bermakna artinya untuk. Ke-14 yahkuma, ini adalah KKSAD, pelaku huwa, akar kata hakama, pola fa'ala. Karena di depan kata yahkuma ini adalah ada huruf li di depannya, yang tadinya harusnya yahkumu sehingga menjadi yahkuma. Artinya dia memerintah, dia menghukum atau dia menetapkan. Yang ke-15 bainahum, itu adalah kata benda majemuk, dengan akar kata yang pertama adalah bana, dengan kata benda menjadi bainun, itu artinya di antara. Yang kedua adalah hum, yaitu kata ganti artinya mereka, sehingga bainahum artinya di antara mereka. Ini kelompok kalimat yang kedua, sehingga saya rangkaikan dari kalimat tersebut, yaitu mereka diseru kepada kitab Allah untuk menetapkan hukum di antara mereka. Selanjutnya kelompok yang ketiga, penggalan ke-16 tsumma, yaitu huruf artinya kemudian. Ke-17 yatawalla, ini adalah KKSAD, pelaku huwa, akar kata walia, pola tafa'ala, artinya dia akan berpaling. Dia ada di halaman Kamus Mahmud Yunus di halaman 507. Selanjutnya penggalan ke-18 yaitu farikun, ini adalah kata benda yang ditandai oleh tanwin dengan akar kata faroko, artinya sekumpulan atau segolongan, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 314. Farikun ini berharokat doma sebagai tanda subjek atau pelaku dari kata kerja yang sebelumnya, yaitu yatawalla. Artinya ini farikun adalah sekumpulan atau segolongan. 19 yaitu min, adalah huruf artinya dari,
20 hum adalah kata ganti, artinya mereka. 21 wa adalah huruf, artinya dan. 22 hum adalah kata ganti, artinya mereka. 23 mu'riduna itu kata benda pelaku aktif, dicirikan dengan huruf mu di depan dengan akar kata aroldo, pola af'ala, sehingga untuk kata benda pelakunya, pelaku aktif, yaitu dengan polanya muf'ilun. Artinya itu di dalam buku materi, untuk jelasnya pola ini ada di materi kata benda pelaku aktif di halaman 23 dengan pola af'ala, yaitu artinya orang-orang yang berpaling. Sehingga dari kelompok ketiga ini saya bisa rangkaikan, kemudian segolongan dari mereka berpaling dan mereka itulah orang-orang yang berpaling. Sehingga dari ketiga kelompok itu saya akan coba merangkaikan dalam satu, menerjemahkan dalam satu kalimat seperti ini. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mereka telah diberi bagian dari kitab? Mereka diseru kepada kitab Allah untuk memutuskan atau menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian segolongan dari mereka berpaling dan mereka itulah orang-orang yang menolak kebenaran. Alhamdulillah. Karena begini plong ya. Berapa lama Mbak Piki ini? Kapan masuk di Al-Sani Mbak Piki? Bulan Mei, Ustaz. Mei, sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 4 bulan ya. Dulu sempat vakum 5 sebentar. bulan ya. Dulu 5 sempat bulan. vakum sebentar ya dulu ya. Iya. Berapa kali nggak masuk? Ya, Bisa sempat ngejar. 2 minggu ya berhenti. Ya. Iya, mudah-mudahan ada hikmahnya Mbak Pinky ya. Sekarang Insya udah Allah, lancar ya. Insya Allah, ya atas bimbingan Pak Ustadz semua ini dengan Bapak Ibu pembimbing, terutama Bu Nel, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dulu Mbak Pinky yang ngajak ke sini siapa dulu? Yang ngajak ke Al-Sani? Ada paman saya itu Pak Heru Jasa, ada tuh beliau. Oke. Nanti kita sapa Pak Herunya. Baik, mumtaz sekali ya. Jadi saya nggak nambah lagi untuk gramatikanya ya. Kalau 1-2 kurang mungkin ya nanti ditanya aja di sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Nah, alam tara nih. Apakah tidak tara engkau melihat. Nah, kata tara itu yang menarik nanti ya. Alam tara, apakah tidak engkau melihat ilal ladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang didatangkan sebagian dari kitab. Jadi kitab Injil, Taurat. Kenapa? Kitab utuhnya ada di Al-Qur'an. Nah, mereka didatang kitab. Mereka berikan kitab. Nah, kemudian mereka yud'auna, diseru kepada ila kitabillah, pada kitab Allah. Bahwa dalam dalam kitab mereka ada salah satunya ada cerita tentang kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka betul-betul mengenal Nabi Muhammad, lebih mengenal daripada anaknya sendiri. Tapi begitu Nabi Muhammad menyatakan kenabiannya, dia tidak mengakuinya. Kenapa? Karena bukan dari golongan mereka. Jadi begitu ya. Kalau bukan golongan saya, nggak saya akui. Itu nepotisme sangat tinggi sekali. Jadi pada saat mereka diajak kepada kitab Allah, pada Al-Quran, mereka menolak. Jadi alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum, agar mereka menghukum, agar mereka berpedoman kepada di antara mereka kepada hukum Allah. Nah, jadi ayo kembali ke, misalnya kan dia punya Taurat, punya Injil, ayo kembali ke Injil, kembali ke Taurat. Di situ ada isinya tentang bagaimana tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, mereka berpaling. Kenapa? Sekali lagi karena berpaling, karena bukan dari golongan mereka. Kemudian summa yatawalla farikun. Kemudian sekelompok, nggak semua juga. Summa yatawalla farikun minhum. Sebagian farikum minhum. Inilah pelaku dari kata yatawalla tadi yang sudah diuraikan Mbak Pinky. Kemudian sebagian golongan mereka berpaling. Yatawalla berpaling. Nggak mau mengakuinya. Karena bukan dari kelompok dia. Wahum mu'ridun, dan mereka mu'ridun itu berpaling juga. Jadi ini penekanan. Kata kerjanya berpaling,
kata bendanya juga berpaling. Jadi sudahlah kata kerjanya berpaling, kata benda berpaling, betul-betul berpaling mereka. Nggak mengakui sampai sekarang. Mereka kalau apa tetap aja syahadatnya syahada la ilaha illallah, tapi tidak ada mengakui Nabi Muhammad SAW. Saya kenal beberapa mereka di sini. Jadi mereka memang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, kitab mereka sudah harga mati. Dan ada lagi tambahan kitab baru. Begitu juga kitab Injil. Bagi mereka nggak ada lagi tambahan kitab berikut. Nah, sementara Al-Quran mengakui Injil, mengakui Taurat, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya masing-masing dalam bentuk aslinya. Kalau sekarang sudah banyak tambahan, Mbak. Sekarang Injil yang sekarang dan apa Taurat sudah banyak. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Allah mengatakan dan surat 79 kan, bahwa mereka sudah merubah-rubahnya. Kita percaya itu. Karena Allah yang menggambarkan kepada kita. Tapi kalau yang aslinya pasti sama dengan kita, nggak akan ada beda. Kenapa? Kitab itu Pak, satu jalur semuanya. Mau dari siapa aja, Nabi Ibrahim 5 kitab, Nabi Musa 5 kitab, Nabi Daud 5 kitab, Nabi Isa 5 kitab, itu semuanya ada. Bahwa semua menyeru kepada Allah. Pasti sembahlah Allah, itu aja perintah semua. Sembahlah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya kita tetap berpedoman kepada kitab Al-Quran yang sudah disempurnakan oleh Allah dan sudah merupakan kitab yang nggak ada lagi setelah ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih Mbak Pinky ya. Mbak Pinky, ini adalah awal kita untuk mendalami Al-Quran. Ini bukan segala-galanya. Ini adalah langkah awal. Langkah pertama kita dalam memahami Al-Quran. Bukan selesai ya. Jadi Mbak Pinky, alhamdulillah di usia muda sudah berinteraksi dengan Quran. Saya di usia tua ada juga sedikit penyesalannya nanti ya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu yang masih muda tetap tekuni Al-Quran. Buat jargon, ada pertemuan, nggak ada lagi perpisahan. Kita nggak akan pernah berpisah lagi dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, tentu karena kami masih belajar ya, tentu ada yang salah, ada yang kurang, itu semata-mata karena kekurangan kami. Itu kami membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyayangi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator Bu Maharani untuk memimpin tanya jawab untuk peserta selanjutnya. Silakan Bu Maharani. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama sekali saya ucapkan untuk Mbak Pinky selamat, Masya Allah, mumtaz. Terima kasih banyak Bu Maharani. Kemudian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, semoga kita dapat menyerap ilmu pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin.